wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun pada kesempatan ini saya ingin berbagi, yaitu mengenai tentang koperasi ke KSM, yaitu Koperasi Konsumen KSM Sejahtera yang bergerak di bidang pertanian, yang membantu mengatasi permasalahan yang ada di pertanian. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani saat ini seperti terjadi kelangkaan pupuk, mahalnya harga pupuk, mahalnya harga pestisida, harga jual hasil panen yang rendah. KSM adalah solusinya. Dengan konsep bertani tanpa racun, yaitu bisa mengurangi mahalnya harga pestisida. Ini adalah legalitas dari koperasi KSM. Koperasi KSM beralamatkan di Kelurahan Yosamulyo, RT RW 001-004, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, Indonesia. Dengan Ketua Bapak Suyadi, Penasehat Bapak Ngatenan, Sekretaris Bapak Misrianto, Bendahara dengan Ibu Nita Sulistiani, dan Operasional Bapak Apriyadi. Visi dan misi Koperasi Konsumen KSM Sejahtera. Visinya yaitu pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi permasalahan masalah petani, membuat masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Dengan misi 1. Membina petani dengan konsep bertani tanpa racun, membina petani untuk memanfaatkan sawah digital, memulai konsep bertani tanpa racun dan sawah digital, mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sejahtera. KSM Sehat Sejahtera. Masalah-masalah yang sering timbul di petani yaitu tikus, wereng, ulat, sundep, patah leher, belas, jamur, bulai, leles, patek, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut kita selesaikan dari sumber penyebab masalahnya, yaitu hama dan penyakit. Hama seperti wereng dan klaper. Sebelum mengetahui permasalahannya, kita harus paham tentang siklusnya. Wereng atau klaper setelah 7 hari, wereng dewasa setelah 7 hari dia akan bertelur. Setelah bertelur 7 hari dia akan menetas, yaitu bisa menjadi larva atau ulat. Jika klaper menjadi ulat, jika wereng menjadi larva. Setelah 7 hari akan menjadi kepompong, atau jika wereng menjadi wereng remaja. Setelah 7 hari akan menjadi wereng dewasa atau klaper lagi. Setelah bertelur, wereng biasanya akan mati. Jadi tanpa disemprot pun, tanpa dibunuh pun mereka akan mati dengan sendirinya, karena memang siklus kehidupan hama seperti wereng dan klaper yaitu mempunyai siklus 28 hari. Yang sering kita lakukan yaitu menyemprotkan pestisida pada hama wereng atau klaper. Kabar baiknya, wereng akan mati dan klaper akan mati setelah terkena pestisida. Tapi wereng dan klaper itu bertelur, yaitu telurnya di angka 300-600 butir telur yang akan menetas. Nah, pestisida sifatnya panas, yaitu telur akan cepat menetas ketika
terkena hawa panas atau sifat panas seperti telur ayam, itu jika tidak dikerami oleh indukannya dia tidak akan menetas. Begitu juga dengan telur hama wereng dan klaper, dia akan cepat menetas ketika terkena hawa panas. KSM memberi solusi yaitu menggunakan SL. Jadi pupuk KSM yaitu mengandung SL, yaitu soluble liquid atau minyak larut dalam air. Sasarannya yaitu bukan membunuh wereng atau klapernya, tapi untuk membekukan telur dari hama tersebut. Jika telur tidak menetas, maka larva juga tidak akan ada. Pong-pong atau wereng remaja tidak akan ada, dan wereng dewasa pun tidak akan ada. Kita hentikan siklusnya di telur. Jika selesai, yaitu wereng selesai masalahnya, ulat selesai, suntik selesai, kita akan melanjut ke siklus penyakit. Salah satu penyebabnya adalah jamur. Penyebab jamur yang pertama luka, yang kedua kompos, yang ketiga residu racun. Jadi luka itu bisa disebabkan oleh hama yang menyuntik atau mengkencingi tanaman dan sebagainya. Kompos yaitu pengomposan, yaitu biasanya pembusukan sisa-sisa panenan atau batang-batang sisa panenan seperti jerami dan lain-lain, itu akan menjadi kompos dan itu akan menyebabkan penyebab jamur. Termasuk residu racun. Residu racun yaitu kandungan bahan-bahan kimia seperti pupuk. Pupuk itu jika tidak dihabiskan di tanaman, kan dia akan menjadi residu racun. Jamur akan berkembang ketika tanaman tersebut mengalami 3 hal di atas. Jika jamur tidak segera diatasi, maka akan mengundang bakteri. Bakteri dan jamur itu berbeda, teman-teman. Jamur itu sifatnya seperti tumbuhan, bakteri itu seperti binatang. Tapi bakteri akan muncul itu ketika di situ terdapat jamur. Setelah bakteri muncul dan berkembang biak, maka akan mengundang yang namanya virus. Nah, virus inilah sebagai penyebab yang namanya leles, bule, patek, blas, dan lain-lain. Solusinya yaitu kita menggunakan kembali SL dari pupuk KSM, yaitu untuk membasmi ke jamurnya. Ketika jamur sudah kita atasi, maka bakteri tidak akan datang, virus juga tidak akan ada. Jadi penyebab leles, bule, patek, blas, dan lain-lain akan segera mati. Masalah yang kita hadapi seperti leles akan mati, bulai akan mati, patek juga tidak ada, belas juga tidak ada, patah leher juga tidak ada, karena patah leher adalah penyebabnya jamur. Sekarang masalah di tikus. Sifat SL. Sifat SL adalah minyak yang larut dalam air, yaitu sebagai penembus, penguat, perata, perekat. Pupuk pemudah tanah. Kegunaan dari pupuk pemudah tanah yaitu produk yang dikeluarkan KSM, yaitu yang pertama mengemburkan tanah, yang kedua menaikkan pH tanah, tiga mampu mengurai sisa pupuk yang belum diserap oleh tanaman yang bisa menyebabkan menjadi residu racun. Yang selanjutnya yaitu merangsang pertumbuhan akar.
Dan aplikasi pembenah tanah yaitu pada tanah. Kebutuhan untuk 1/4 hektar kita butuh 2 liter pembenah tanah sebagai pupuk dasar, atau penyemprotan dilakukan sebelum tanam jika ditanam pada tanaman pangan. Jika tanaman perkebunan itu disemprotkan di seputaran batang. Cara pakainya yaitu pupuk pembenah tanah ditambah NPK KSM 1 botol, ditambah air secukupnya, dibagi beberapa tank, yaitu diaplikasikan untuk 1/8. Jadi untuk 2 liter yaitu untuk 1/4 hektar. Semprotkan ke lahan sebelum tanamannya, sebaiknya 2 kali penyemprotan sebelum tanam. Yang selanjutnya yaitu pupuk pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Kegunaannya mempercepat proses pertumbuhan dan pembuahan, mengendalikan hama dan penyakit. Kebutuhan yaitu 1/4 liter pemicu pertumbuhan dan pembuahan, hanya 1 liter. 1/4 hektar hanya 1 liter. Cara membuat adonan sama, yaitu pemicu pertumbuhan 1 liter ditambah NPK setengah liter ditambah air 20 liter. Cara aplikasinya yaitu pada tanaman hortikultura atau sayur-sayuran, yaitu maksimal 1 gelas atau 250 cc adonan untuk 1 tank disemprotkan. Durasinya yaitu 3-5 hari sekali. Kalau sayuran akan lebih cepat, dan cc-nya ataupun ukurannya tidak boleh ditambah dosisnya. Yang dua yaitu tanaman pangan seperti padi dan jagung, yaitu setengah liter sampai 1 liter untuk 1 tank semprot, disemprotkan di 7-10 hari sekali. Yaitu fungsinya yaitu sebagai pengendalian hama dan penyakit, karena siklus telur menetas itu di angka 7 hari. Selanjutnya untuk tanaman batang keras atau perkebunan seperti sawit, karet, itu menggunakan 1-2 liter untuk 1 tank, disemprotkan di 15-25 batang. Bisa disemprotkan ke batang daun atau ke tanah sekeliling batang. Untuk tanaman buah-buahan teman-teman itu sama dengan dosis pada tanaman sayur-sayuran, yaitu maksimal 1 gelas per tank per 1 kali semprot. Kenapa? Karena tanaman daun buah-buahan seperti jeruk itu termasuk batang berdaun lunak, jadi penggunaannya cukup 1 gelas. KSM Sejahtera. Yang selanjutnya yaitu produk nutrisi 1 atau pemunah air. Kebutuhannya 1/4 hektar butuh 2 liter nutrisi 1 atau pemunah air. Cara aplikasi, taburkan ke permukaan air secara merata sebelum ditebar benih. Produk selanjutnya yaitu nutrisi 2. Cara membuat adonan. 1 liter nutrisi 2 dicampur dengan 20 liter air. Cara aplikasinya, 1 gelas adonan dicampur dengan 10 liter air, bisa diminumkan pada ternak. Bisa juga untuk membasahi pakan secukupnya, yaitu adonan 1 gelas dicampur di pakan, dibasah untuk sebagai pembasah makanan. Sekarang bagaimana cara mendapatkan pupuknya? Terus bagaimana cara mengikuti program bertani tanpa racun? Bergabunglah menjadi keanggotaan KSM. Karena
pupuk kami atau produk-produk kami tidak dijual bebas di pasaran dan hanya dijual melalui keanggotaan koperasi KSM. Cara bergabung menjadi keanggotaan koperasi KSM, yaitu persyaratannya yang pertama punya nama, yang kedua alamat, yang ketiga nomor WA atau nomor HP sebagai media untuk pembinaan baik secara online atau offline nanti ketika ada janji temu. Yang selanjutnya yaitu nomor rekening. Nah, fungsi dari nomor rekening itu adalah untuk pengiriman bagi hasil dari koperasi. Kenapa menggunakan nomor rekening? Karena tidak mungkin keanggotaan itu dikirim uang secara tunai karena jangkauannya sudah sangat luas dan sekarang sudah memasuki dunia digital. Persyaratan selanjutnya yaitu belanja minimal 600.000 untuk pembelian 6 pupuk liter untuk luasan lahan setengah hektar. Itu untuk pembelanjaan pertama, itu sudah masuk syarat keanggotaan koperasi. Keuntungan apa saja yang didapatkan keanggotaan? Yang pertama, mendapatkan harga lebih murah karena setelah pembelian pertama 600.000, pembelian kedua yaitu 60.000 per 1 liter pupuk pemenah tanah atau pemicu pertumbuhan atau nutrisi 1 atau nutrisi 2, yaitu mendapatkan pembinaan seperti yang saya katakan tadi, yaitu pembinaan bisa melalui online atau offline. Terus keuntungan yang selanjutnya yaitu mendapatkan hadiah sawah digital. Yaitu sawah digital itu apa? Itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ini salah satu pertanian tempo dulu. Jak menggunakan kerbau. Dan ini adalah pertanian modern yang dilakukan pada saat sekarang. Itu panen menggunakan combine. Olah tanah menggunakan rotari atau bajak. Nah, di koperasi KSM yaitu pertanian milenial, yaitu menggabungkan pola petani tanpa racun dengan dunia digital menuju Indonesia sehat sejahtera. Mari kita buka lagi yaitu paradigma berpikir. Paradigma umum, bekerja, mendapatkan hasil sebagai kebutuhan dan sebagai pengeluaran. Jadi bekerja mendapatkan hasil untuk kebutuhan yaitu sama dengan pengeluaran. Untuk paradigma berpikir sukses yaitu bekerja sama untuk mendapatkan hasil untuk mencukupi sebuah kebutuhan, tapi semua itu masih ada pemasukan. Di dalam pengeluaran kita masih ada tabungan yaitu pemasukan atau bagi hasil. Untuk cara bekerja paradigma umum yaitu hasilnya 0 atau minus. Tapi untuk paradigma sukses kita harus sesuai dengan sistem. Jadi saya ucapkan selamat datang di program Sawah Digital. Untuk program Sawah Digital itu kita akan bahas di sesi selanjutnya karena video durasi terlalu panjang. Jadi sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KSM lebih cepat lebih baik.